Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Triwijayanto dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Kali ini, pada teori ke-10 ini, saya akan membahas tentang basis data terdistribusi. Pokok bahasan pada teori kali ini yaitu pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distribute recovery. Nah, tujuan belajar pada praktikum ini, pada teori ini, yaitu kita dapat memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi adalah independent data terdistribusi, atau yaitu pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data, dan transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data yang terdistribusi. Nah, di sini terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama, homogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, atau relational DBMS atau non-relational DBMS. Selanjutnya, arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan user mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah: pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitas tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis, sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara kedua yang berorientasi himpunan. Khususnya, membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Nah, kemudian arsitektur collaboration server.
Arsitektur ini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Fragmentasi horizontal yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset berbasis dari relasi asal. Sedangkan fragmentasi vertikal yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmentasi relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut ada ilustrasi replikasi. Nah, di sini ada dua bagian, ada set A dan set B. Di mana pada set A terdapat dua relasi, yaitu R1 dan R3. Dan di set B ada dua relasi, yaitu R1 dan R2. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data jika sebuah tempat yang berisi replika melambat. Kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di-remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih besar dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi lokal. SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan Age pada Tokyo. Replikasi, Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris, mempunyai 1000 halaman di server. Nah, ini London memiliki 5 halaman Sailor dan Paris memiliki 100 halaman di server. Semi-join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reservers yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reservers penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirim ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reservers.
Hasil join disebut reduksi dari receivers dengan senders. Kirim reduksi receivers ke London. Pada London, join sender dengan receivers yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem ini dan sistem tersentralisasi yaitu: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan dan menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yaitu synchronous replication dan asynchronous replication. Pada synchronous replication, semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit, dan distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Pada asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dan disinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Pada saat ini, mengikuti pendekatan ini. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama, voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Kedua, read any dan read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon bukan kunci yang lain. Jika tempat atau seruan gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Nah, kemudian asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dan sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubah dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika dapat pada tempat lain tidak langsung diubah.
primary copy dipublikasi, kan? Tempat lain yang menjalankan fragmen korelasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda ke dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu atau dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Yang kedua, procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Selanjutnya, mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau memakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara yaitu sektoralisasi, yang merupakan satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Selanjutnya, primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebagai tempat di mana objek disimpan. Selanjutnya, terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar yang ini. Nah, menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grab ke
parent dari hierarki. Kemudian timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan akses komit protokol ditambahkan pada log. To press commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Untuk ordinate, memaksa menulis rekaman log abort dan prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis atau rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan X. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Jika subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinate mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinate yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinate saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinate memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinate dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinate dari memilih yes dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua X, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal latihan. Soal latihan pertama. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi?
Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence dan distributed transaksi atomicity. Jika semua lokal menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Nah, berikut adalah gambaran dari arsitektur client server, di mana klien saling mengakses beberapa server. Nah, selanjutnya berikut adalah arsitektur dari collaboration server. Nah, di mana server mengakses sub-sub server untuk melakukan query. Nomor 3, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di koordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu arsitektur collaboration server, di mana salah satu server saling mengakses ke beberapa sub-server yang lainnya untuk mengakses suatu query. Nomor 4, definisikan fragmentasi dan aplikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Sedangkan vertikal, pada setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi L difragmentasi ke R1 dan R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 ada replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Nomor 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau difragment harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini menggunakan pendekatan ini. Nomor 6. Definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Nomor 7. Bagaimana teknik voting dan read one, read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Teknik voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Pada read only, read all,
penulisan lebih lamban, dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Nomor 8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk. Harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan procedural capture harus suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan prosedural untuk implementasi capture? Jawab, log-based capture. Log digunakan untuk membangkitkan capture data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan suatu capture. Nomor 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik, yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Nah, demikian tentang penjelasan pada teori kali ini, dan berikut tadi adalah latihan soal yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.